Perkenalkan, nama saya Lilis Reti Munte. Saya mahasiswi Universitas Nasional Sarjana Terapan Kebidanan. Saya dari kelas B2. Saat ini saya akan menjelaskan tentang uji Mann-Whitney test. Itu salah satu uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk uji sampel bebas atau biasa kita sebut independen yang berjumlah 2 sampel serta keduanya tidak saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Ini mempunyai tujuan yang sama seperti uji T pada statistik parametrik. Uji T untuk statistik parametrik harus memenuhi uji asumsi terlebih dahulu, yaitu data harus berdistribusi normal, manakala uji asumsi distribusi normal tidak terpenuhi untuk data skala interval dan rasio. Maka, alternatif lain sebagai pengganti uji T bisa kita menggunakan uji Mann-Whitney. Sebagai contoh, yaitu hasil check up kadar gula darah normal pada orang dewasa yang berpuasa selama 8 jam sebelum dicek gula darah dan kadar gula darah orang yang tidak berpuasa. Ini tabel dari data 25 data yang tidak berpuasa dan berpuasa dengan kadar gula yang berbeda-beda. Dan dari data tersebut, seorang bidan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan secara signifikan kadar gula darah normal pada orang dewasa yang berpuasa dan kadar gula darah orang yang tidak berpuasa. HO di sini tidak ada perbedaan secara bermakna antara gula darah normal pada orang dewasa yang berpuasa dengan kadar gula darah orang yang tidak berpuasa. Dan kita akan melihat langkah-langkah menggunakan SPSS dalam uji Mann-Whitney test ini. Pertama, kita ketik dulu di Excel untuk 25 data tersebut, lalu kita copy paste nanti di SPSS. Kita klik dulu variable view dan kita ketik untuk name-nya yang pertama kadar gula darah dan kedua kelompok. Pastikan desimal kita ubah menjadi angka 0. Lalu kita di kolom kelompok ada value yang kita harus ubah. Value 1 kita ketik untuk tidak berpuasa. Lalu kita klik add. Kita ketik lagi value 2 berpuasa. Dan add. Lalu kita klik lagi OK. Data yang tadi kita copy paste ke data view. Lalu kita klik analyze setelah di copy paste. Lalu kita klik lagi non parametric test. 2 independent sample. Lalu muncul kolam seperti ini. Ada kadar gula darah dan kelompok. Untuk kadar gula darah kita letakkan di kolam test variable list. Dan untuk kelompok kita letakkan di grouping variable. Dan kita ubah dulu untuk data kelompoknya. Grup 1 kita buat angka 1 dan grup 2 kita buat angka 2. Lalu kita klik continue. Dan kita klik juga Mann-Whitney. Lalu OK. Setelah itu muncul hasil dari SPSS tersebut. Dan di sini kita bisa melihat hasil dari Z yaitu minus 3,972 dan assume signifikannya hasilnya 0,000. Berdasarkan pada tabel tes statistik di atas, nilai Z hitung diperoleh minus 39,972. Positif dan negatif tidak diperhitungkan, artinya sama saja. Untuk pengambilan keputusan berdasarkan pengujian statistik yaitu jika Z hitung lebih kecil dari Z tabel dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Dan jika Z hitung lebih besar dari Z tabel dan nilai signifikan kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Berdasarkan nilai Z dan nilai signifikan yaitu di mana Z hitung minus 3,972 lebih besar dari Z tabel minus 1,96 dan nilai assume signifikan 0,000 atau kurang dari 0,05 sehingga dapat kita simpulkan HO ditolak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan secara bermakna antara kadar gula darah normal pada orang dewasa yang berpuasa dengan kadar gula darah orang yang tidak berpuasa. Penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.